Hai semuanya. Hari ini aku mau review sebuah film Disney yang kurasa banyak orang-orang udah tunggu-tunggu ya. Maksudnya rilisnya, bukan tunggu video reviewnya. Anyway, aku mau review Raya and the Last Dragon. Kalau kalian gak pernah dengar tentang film ini sebelumnya, mungkin kalian juga gak tahu kalau film ini merupakan film Disney Princess pertama dengan Southeast Asian Princess, alias putri yang berasal dari Asia Tenggara. Tapi ya, seperti pada umumnya film Disney, paling cuman main karakternya doang sih yang diisi sama artis berketurunan Asia Tenggara. Itu pun Southeast Asian American, jadi kayak orang berketurunan Asia Tenggara yang lahir di Amerika. So, diversity, I guess? Aku yakin ada banyak juga yang udah menunggu-nunggu datangnya film ini sih. Like, satu orang ini yang komen di video Onwardku minta aku review film ini. Padahal filmnya belum keluar, baru trailernya doang. So ya, buat kamu, aku nonton dan memutuskan untuk review film ini. Well, nggak demi kamu juga sih sebenarnya. Cuman ya, maksudnya aku juga penasaran. Well, to be honest, aku nggak merasa that excited for Raya sih. Well, udah lama sih sebenarnya sejak aku merasa excited akan satu film Disney akhir-akhir ini. Terakhir aku merasa excited adalah pas aku mau nonton Ralph Breaks the Internet, yang memang gila-gilaan marketingnya. But then pas aku nonton film itu, aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Oke, sebelum aku keterusan komplain tentang Ralph Breaks the Internet, aku akan terus terang soal perasaanku sebelum dan sesudah nonton Raya. Sebelum nonton, aku kayak meh, tapi juga penasaran sih. Tapi setelah aku nonton, aku juga meh. Like, really, gak ada kesan yang semenonjol itu yang bikin aku terkesan banget sama film ini sih, to be honest. But anyway, aku harus buat review film Raya and the Last Dragon. And here's what I think about the movie. Satu hal yang buat aku cukup terkesan, which is kinda atarimae ya, karena sebagai perusahaan besar, Disney harusnya research yang benar juga, adalah bagaimana cara Raya and the Last Dragon menyatukan semua elemen kebudayaan Asia Tenggara dalam satu film. Conveniently, mereka buat latar yang bernama Kumandra, sebuah daerah yang terpecah menjadi 5 negara bagian karena konflik. Ada Tail, Fallen, Spine, Fang, dan Heart. Dan masing-masing daerah itu mempunyai kebudayaan mereka masing-masing, dan mereka itu unik. 5 negara bagian yang ada di Kumandra itu dibuat seakan-akan merepresentasikan sebuah negara di Asia Tenggara. Kalau kalian lihat Heart, mungkin kalian akan ingat vibe-nya yang mirip banget dengan negara Thailand, dilihat dari pakaiannya. Daerah yang bernama Fallen dengan perkampungannya yang berada di atas air itu mirip banget seperti kampung apung yang ada di Kambodia. Kemudian gaya bangunan yang ada di Fang mirip banget kayak rumah gadang dari Indonesia. Well, sebenarnya atapnya doang sih yang kelihatan kayak rumah gadang lancip-lancip gitu. Intinya latar yang memang beraneka ragam ini memungkinkan para pembuat film Raya and the Last Dragon untuk memunculkan berbagai macam budaya dari berbagai negara Asia Tenggara. Jadi mereka nggak terlalu mengeneralisasi budayanya secara umum, which is a really good thing karena mengingat negara-negara di Asia Tenggara itu ya budayanya macam-macam walaupun mirip-mirip gitu ya. Kalau kalian punya kesempatan untuk nonton film ini, kalian mungkin bisa dengar di musik filmnya kadang muncul instrumen gamelannya juga. Dan jujur, ini adalah hal favoritku dalam film Raya and the Last Dragon ini sih. Musiknya so calming, but juga menegangkan. Benar-benar did a great job dalam menggiring vibe yang ada di film ini. Also, makanan yang muncul di film ini juga macam-macam sih. Kalian mungkin bisa menemukan tom yum soup, green curry, sticky rice, atau bahkan sambal. Kalian bahkan bisa nemu sambal di film ini. Munculnya berbagai aspek budaya Asia Tenggara di film Raya ini jujur aja merupakan hal yang paling membuat pengalaman nonton film ini asik sih. Karena ya mungkin sebagai orang Asia Tenggara, sebagai orang Indonesia, kita relate banget dengan budaya yang muncul di film ini. Sebenarnya plot film ini tuh gampang dicerna dan lucu juga sih, kadang. Ya, maksudnya nggak sampai jokesnya receh banget juga. Anyway, kalau aku mesti cocok logiin, sebenarnya plot Raya ini 11-12 sama plot series yang mungkin kalian pernah dengar, Avatar The Last Airbender. I mean, lihat aja dari satu orang, kemudian dia membangkitkan sebuah makhluk yang dikira sudah mati bertahun-tahun yang lalu, kemudian mereka bertemu dengan orang dari berbagai daerah, dari Tail, Talon, Spine, lalu kemudian Fang. I mean, ayolah, aku nggak perlu nyebutin terus kan kesamaannya. I mean, it's not really a bad thing sih sebenarnya kalau misalnya plotnya mirip. Cuman kalian tahu kan, berapa banyak episode yang dibutuhkan The Last Airbender untuk membangun sebuah plot yang sangat fenomenal. Coba kalian bayangin, kalau dari Katara sama Sokka nemuin Aang sampai mereka akhirnya berhasil ngalahin Raja Api, itu durasinya cuma 1,5 jam. Ya, itulah masalah yang kutemukan dengan Raya. Karena durasi film yang pendek, hubungan pertemanan yang ada di film ini itu nggak terasa sedalam itu. Aku juga menyayangkan karena masing-masing daerah di Kumandra itu hanya dieksplor sebentar saja. Dan coba kalian pikir, untuk menemukan Sisu pertama kali, Raya butuh 6 tahun untuk melewati Kumandra.
Tapi dalam film ini untuk kembali menuju Fang dan menemukan semua pecahan Dragonstone, entah kenapa dia cuman butuh seminggu. Kalian cium bau itu? Sepertinya itu bau plot hole. Overall, secara plot, aku merasa pengalamanku nonton Raya nggak se-wow itu. Tapi nggak mengecewakan juga sih. Kalau bahasa Jepangnya, aku bilang mama lah ya. Aku kasih film ini 6 keris dari 10. Still, aku nggak pengen mendiscourage kalian yang memang tertarik untuk nonton film ini. Jadi silahkan nonton aja kalau kalian memang tertarik. Dan mungkin kalian bisa kasih tahu aku kalau misalnya opiniku salah di kolom komentar di bawah. Anyway, jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!